السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء جمال فقر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولرب كل حمد جل يزوره إلهامنا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبنا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا بيبينا سلوان مرسل مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ba'du. Al-kiram Bapak jamaah sidang maulid yang insyaallah dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bahwa jamaah sidang maulid yang dirahmati Allah, yang pertama mohon maaf kemarin hari Selasa seminggu yang lalu saya tidak bisa hadir di kediaman Habib Colongi. Kebetulan saya dipanggil menghadap beliau Abdul Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan untuk bahas tentang kegiatan Ramadan di sana. Insya Allah mungkin nanti setiap pekan saya hadir di sana untuk ikut rembuk bahas masalah wawasan kebangsaan yang akhir-akhir ini sedang carut marut dipelintir oleh beberapa kepentingan. Yang kedua, saya mohon maaf agak batuk, tapi jangan khawatir, saya sudah swab 2 kali. Sudah swab 2
barangkali hasilnya negatif, nanti nggak ada sertifikatnya, nanti tak share hasilnya ya, hasilnya negatif. Alhamdulillah, ini namanya batuk kata merata ya. Sampai ada guyon kemarin di awal Februari katanya hari demam nasional, karena saking banyaknya orang demam bersamaan. Itu yang ketiga, kalau saya tidak keliru sudah ada ser-seran dari Majelis Ulama Indonesia agar ibadah kita kembali seperti semula. Salah satu sebab dikeluarkannya fatwa MUI, salah satu alasan dikeluarkannya fatwa MUI kita jaga jarak dan sebagainya adalah mengambil maqaidul fikih yang artinya mencegah kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan. Ketika dasar itu digunakan, kita boleh jaga jarak, kita boleh tidak rapat saf dan barisan. Ketika fatwa itu ditarik atau dihapuskan, berarti kita kembali semula. Ayo kita ingatkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sholatnya mengikuti sunnah rapat dan lurus, sehingga mudah-mudahan menambah derajat daripada sholat itu sendiri. Yang ketiga, sedikit saya memberikan nasihat untuk kita bersama. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bahkan hampir pertengahan Sya'ban, yang oleh kita sangat dimuliakan, yaitu nisfu Sya'ban. Terlepas dari le apal lapora gitu ya. Salah satu kelemahan kita kan orang apal dalile, biasa ngelakoni. Itu salah satu kelemahan kita. Kan seyogianya apal dalile ya ngelakoni. Tapi insya Allah walaupun orang apal dalile ngelakoni lebih baik daripada apal dalile orang ngelakoni. Amin Allahumma. Saya sedikit mengartikan kemuliaan bulan Sya'ban justru berada di akar kata yang membentuk kata Sya'ban itu sendiri. Kata Sya'ban terbentuk dari huruf shin, shin besar ya masalahnya. Shin yang bisa kita artikan syaraf, bukan syarif ya. Syarif boleh lah. Yang artinya mulia. Jadi Sya'ban itu artinya mulia. Terbentuk dari akar huruf yang membentuk kalimat Sya'ban itu sendiri. Setelah shin, ain yang berarti izzah, keperkasaan. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi di bulan Sya'ban, insya Allah kita akan mendapatkan keperkasaan. Apa sih sunnah Nabi di bulan Sya'ban? Banyak puasa. Karena justru Rasulullah paling banyak puasa sunnahnya itu ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Kok bisa orang puasa mendapatkan keperkasaan? Kata Nabi, bukanlah orang yang hebat itu orang yang pandai bergulat, yang mudo sabuknya hitam, atau yang karate pakai dan berapa mas? Dan sudah dan lain-lain dan teman-teman, bukan itu. Laisa saditu bisyur hati. Tetapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Dalam salah satu pengendalian diri yang terbaik adalah melalui media puasa. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan aisyah, akan mendapatkan keperkasaan. Shin ain sya'ban. Apa itu? Birrun. Laisal birru an tuwallu wujuhakum ada beberapa kalimat-kalimat yang mengajar kepada kita kalau kita ingin mendapatkan kebaktian, kebaikan di hadapan Allah, ya harus berbuat baik, bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain, juga kepada keluarga kita, termasuk ibadah kita. Bukan sekedar menghadap ke timur ke barat, tetapi menghadapkan hati kita, wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita latihkan memperbanyak birrun, memperbanyak kebaikan. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan Sya'ban. Kemudian huruf berikutnya adalah
banyak pakai alif ya, pakai ain, pakai alif, banyak panjang, pakai alif. Yang penting adalah ulfah, derajat yang tinggi. Kita akan memperoleh derajat yang tinggi manakala kita pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya orang yang derajatnya tinggi adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun pangkat kedudukan kita tinggi, kalau menjauh dari kedekatan kita kepada Allah, maka kita semakin rendah di hadapan Allah. Tetapi walaupun pangkat keduniaan kita rendah, kita mendekatkan diri kepada Allah, sejatinya itulah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, urus kata Sabban terbentuk dengan ekor huruf nun yang adalah nur atau cahaya. Satu cahaya yang kita baca adalah maulid. Kita yakin alam ini dicipta oleh Allah. Salah satu alasannya karena ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan alam semesta, karena ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beberapa habib yang kita kutip di media sosial, barang siapa yang memperbanyak salawat, memperbanyak maulid, insya Allah kita pun akan mendapatkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang akan kita harapkan, yang kita dambakan akan memberikan syafaat, memberikan nur tentunya atas izin Allah semuanya adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan dalam kitab Tamihul Ghafilin, ketika orang berkumpul di padang mahsyar semuanya kebingungan, mencari orang, mencari siapa yang bisa menolong keadaan seperti itu. Ada yang datang ke Nabi Adam. Adam mengatakan, saya tidak memiliki syafaat. Datanglah kepada Nabi Nuh. Nuh mengatakan, saya tidak memiliki syafaat, dan seterusnya sampai dikatakan, datanglah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita tiada bosan, tiada henti sinau maulid. Jadi sinau kan itu salah nggih. Orang mumpung jadi sinau. Insya Allah nanti kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Oleh karena itu nyun sewu Mas Andri ini terutama, silahkan Bapak Ibu yang mungkin ketempatan nggonya kayak gini. Maksudnya tempatnya di sini, tapi saya bukan tuan rumah gitu maksud saya. Kenapa? Karena saya tidak menjamin diri saya ada gitu maksudnya. Kalau saya ketempatan sekaligus sebagai tuan rumah, nggak sopannya ketempatan ngomongnya orang rauno. Nah, maksud saya ini adalah rumah kita. Kalau kata orang P3, ini adalah rumah besar kita. Kata orang P3, ya. Ini rumah besar kita, tapi kita bukan berpolitik. Ini pondok kesepuhan, ini rumah singgah, ini yayasan milik kita bersama. Ayo, mungkin daripada misalnya buku parkir angel dan sebagainya, monggo di sini silahkan. Saya kalau ada ya ikut, kalau nggak ada apa boleh baut gitu ya, karena memang kegiatan masih ke sana. Mari, mungkin itu sedikit tentang makna Syaban. Mudah-mudahan nanti di pertengahan di nisfu Syaban yang insya Allah berbarengan jatuh pada malam Jumat, Mbak Firman, Mbak Saman, nanti kita nisfu Syaban di sini, insya